Selamat berjumpa saudara-saudariku terkasih, khususnya umat Katolik yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang busana liturgi Gereja Katolik, khususnya mengenai kasula, stola, alba, singel, dan dalmatik. Kita mulai dari yang pertama. Kasula. Kasula adalah pakaian luar yang dikenakan imam saat memimpin perayaan Ekaristi. Kita lihat di gambar di sini ada dua imam dalam perayaan Ekaristi memakai busana liturgi. Dan pakaian luar yang dikenakan oleh imam inilah yang dinamakan dengan kasula. Pada Misa Kudus, kasula ini merupakan pakaian imam yang paling kelihatan karena merupakan pakaian liturgi untuk imam yang dipakai paling luar. Dan warna kasula itu selalu disesuaikan dengan warna masa liturginya. Maka bisa kita lihat di sini ada warna ungu, ada warna putih, ada warna hijau, dan ada warna merah. Itu tentang kasula. Kemudian yang kedua, stola. Nah, ini gambar stola. Apa itu stola? Stola itu kain seperti selendang yang dikalungkan oleh imam sebagai tanda jabatan pemimpin liturgi. Stola ini berbentuk kain seperti selendang dan panjang, ya, yang modelnya biasanya mengikuti motif kasula. Maka kalau kasulanya warna putih, biasanya stolanya menggunakan warna putih. Kalau kasulanya warna ungu, stolanya pun menggunakan warna ungu. Kalau kasulanya warna hijau, maka stola pun menggunakan stola yang berwarna hijau. Dan kalau kasulanya berwarna merah, maka stolanya pun menggunakan stola yang berwarna merah. Dan biasanya dikenakan seperti ini. Stola merupakan tanda jabatan yang hanya dikenakan oleh orang-orang yang ditahbiskan, yaitu uskup, imam, dan diakon. Di daerah kita mungkin ada istilah prodiakon. Prodiakon itu bukan diakon. Jadi, prodiakon tidak boleh mengenakan stola. Yang boleh mengenakan stola, diakon, imam, dan uskup. Stola uskup dan imam dipakai di atas kedua pundak dan menjulur ke depan dan sejajar. Nah, seperti ini. Ya, ini stola uskup dan stola imam itu dipakai di atas kedua pundak dan menjulur ke depan dan sejajar, yang bentuknya seperti ini. Nah, sedangkan stola diakon dikenakan menyilang dari pundak kiri ke pinggang kanan. Jadi dikenakan menyilang seperti ini. Nah, kalau yang menjulur dari atas ke bawah ini biasanya dipakai oleh imam dan uskup, sedangkan diakon mengenakan stolanya itu miring. Nah, menyilang ya dari pundak kiri ke pinggang kanan, menyilang seperti ini ke sini. Nah, ini. Nah, ini tentang stola, dan warna stola seperti tadi dikatakan sesuai dengan warna liturgi. Nah, sekali lagi diingatkan di sini bahwa stola dikenakan hanya oleh diakon, imam, dan uskup, oleh orang-orang yang ditahbiskan. Nah, berikutnya alba. Nah, ini gambar alba. Kata alba berasal dari bahasa Latin albus yang berarti putih. Alba itu apa? Alba adalah
pakaian liturgi yang selalu berwarna putih dan fungsinya praktis menutup seluruh badan petugas liturgi. Nah, apabila albanya kedodoran, maka diperlukan tali. Tali itulah yang nanti dinamakan singel. Namun jika albanya sudah pas dan rapi, singel tidak diperlukan. Seperti apa singel itu nanti kita lihat berikutnya. Kalau stola dan pakai oleh imam, diakon, dan uskup, akan tetapi kalau alba ini merupakan pakaian liturgi resmi yang bisa dikenakan oleh siapa saja. Ini tentang alba. Berikutnya adalah singel. Apa itu singel? Singel itu tali panjang yang dipakai untuk mengencangkan alba. Ya, dan bentuk pengencangannya seperti ini, talinya, menalinya. Sebelumnya sudah kita lihat tentang alba, di mana apabila albanya kedodoran, kepanjangan, maka diperlukan tali. Tali itu dinamakan singel. Nah, singel itu seperti ini. Nah, ini bentuknya singel. Singel biasanya panjang dan kedua ujungnya diberi benang-benang berserabut dengan tujuan untuk menjaga keindahan. Nah, seperti ini ada serabut-serabutnya. Singel ini boleh dipakai oleh setiap petugas liturgi. Nah, dalam hal ini pada kasus di mana alba sudah pas dan baik, maka penggunaan singel boleh ditiadakan. Nah, itu karena tujuannya untuk mengencangkan alba. Nah, kita sudah dapat di sini tadi. Kasula, stola, alba, singel. Kasula hanya dipakai oleh imam dan uskup. Stola dikenakan oleh diakon, imam, dan uskup. Alba boleh dikenakan oleh siapa saja dalam pakaian liturgi. Dan singel juga boleh dikenakan oleh siapa saja dalam rangka petugas liturgi gereja. Baik, berikutnya. Setelah kita berbicara tentang singel, berikutnya kita berbicara tentang yang namanya dalmatik. Apa itu dalmatik? Dalmatik adalah busana liturgi bagi seorang diakon dalam perayaan Ekaristi. Nah, bentuk dalmatik seperti ini. Dan dalam praktisnya, pelaksanaannya, dalam prakteknya, inilah yang dikenakan oleh diakon. Ini ketika diakon sedang mengenakan dalmatik. Apabila kasula hanya dikenakan oleh imam, ya, maka dalmatik hanya dikenakan oleh para diakon tertapis. Artinya bahwa pakaian luar untuk imam itu namanya adalah kasula, sedangkan pakaian luar untuk diakon itu namanya dalmatik. Maka struktur pakaiannya dalam menggunakan alba, setelah alba mengenakan stola, dan setelah stola mengenakan dalmatik. Itu untuk diakon. Kalau untuk imam, yang paling dalam adalah alba. Setelah alba mengenakan stola, dan setelah stola menggunakan kasula. Nah, ini yang membedakan antara dalmatik dan kasula. Maka bentuk dalmatik ini berbeda dari kasula, meski mirip-mirip. Meski bentuknya agak mirip tetapi berbeda. Bedanya adalah bahwa ujung dalmatik dibuat persegi dan bidangnya selalu ada garis-garis membujur menyilang. Baik saudara-saudariku terkasih, ini tentang busana liturgi, kasula, stola, alba, dan dalmatik yang dibahas pada poin kali ini.
Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali dalam kesempatan berikutnya. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.